Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-muasal agama Hindu dan Buddha berada di Indonesia atau di Nusantara. Tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Ada banyak sekali agama Hindu dan Buddha yang berada di Nusantara, sekitar 16-an, tapi Bapak akan membahas sekitar 6-7 kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 sebelum Masehi, di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti 7 Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti 7 Yupa yang menceritakan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kutai juga dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Ya, yang harus digarisbawahi bahwa kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan Timur. Dan bukti peninggalannya adalah sebuah prasasti. Adapun prasasti atau penjelasan prasasti sebagai berikut. Nah, jadi prasasti itu adalah intinya tulisan yang ditulis di batu yang sebagai bukti bahwa pernah ada peradaban atau kerajaan yang ada di sekitar prasasti tersebut gitu. Jadi bukan hanya mitos atau dongeng, sebuah kerajaan ada di situ. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 Masehi dan terletak di Jawa Barat. Kalau tadi di Kalimantan Timur, Kutai sekarang di Jawa Barat atau di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten hingga Cirebon. Beberapa sumber sejarah yang membahas kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemeus, berita dari Gunawarman, pendeta dari Kashmir, dan berbagai macam prasasti seperti prasasti Cirunten dan prasasti Pasir Kleangka. Sumber ekonomi kerajaan ini adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Tarumanegara juga mulai mengenal dan membudidayakan teknik menulis pada batu atau prasasti jika dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Jadi kerajaan Jawa Barat pertama adalah Tarumanegara. Dan tadi wilayah kekuasaannya Banten hingga Cirebon. Besar. Banten Cirebon jaraknya lumayan. Dan bukti-bukti peninggalannya yaitu adalah prasasti-prasasti itu seperti prasasti Cirunten dan prasasti Klengkek. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti seperti prasasti Mintiasih, prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kalitung, dan lainnya. Dari sisi politik, kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kerajaan ini tergolong ke dalam kerajaan agraris yang rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani. Tapi karena Mataram Kuno cenderung tertutup, mereka mengalami sedikit kesulitan dalam hal perkembangan ekonomi. Adapun produk-produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan Mataram Kuno yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini adalah dinasti Sanjaya, yaitu dinasti Gedong Sanga dan Candi Gedong Sanga dan Candi Dieng. Sementara peninggalan dinasti Sailendra
yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Jadi bukan hanya prasasti saja yang bisa menjadi bukti, tapi ada bukti lain yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Salah satunya pada masa dinasti Syailendra itu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Itu dari Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad 7 Masehi. Wow. Tadi abad 8, sekarang abad 7. Sekarang abad berapa? Abad 21. Jauh sekali. Berapa abad tuh? Kali 100 tahun. Nah, mengenai Kerajaan Sriwijaya, terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut Kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang, dan yang lainnya mengatakan bahwa kerajaan ini berlokasi di Minangatamwan atau Jambi. Nah, sumber sejarahnya pun cukup banyak, yaitu berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita dari Cina. Sumber-sumber sejarah ini menjadi sangat kuat dan semakin yakin bahwa kerajaan ini ada. Kerajaan ini bukan hanya sebatas omong kosong, tapi mempunyai bukti-bukti sejarahnya. Nah, Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan luar negeri. Beberapa prasasti peninggalannya Sriwijaya yang berada dalam negeri adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Amogapasa. Sementara itu prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah Prasasti Linggor, Prasasti Nalanda, Prasasti Leiden, dan lain-lain. Kalau mau lihat langsung aja di Google prasasti-prasastinya. Dari sisi politik, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengembangkan politik ekspansi atau pengembangan keluar daerah. Karena itu kerajaan ini mendapat julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Mahaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. Kalau Sriwijaya itu Kerajaan Sumatera, tadi yang Kalimantan itu Kerajaan Kutai, di Jawa itu Kerajaan Tarumanegara, Mataram kuno. Selanjutnya Sriwijaya itu di daerah Sumatera. Selanjutnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang atau Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah menjelaskan keberadaan kerajaan ini dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan tentang raja-raja yang memerintah Singasari. Ada pula kitab Pararaton yang memaparkan tentang misteri Ken Arok, raja-raja yang pernah memimpin Singasari. Berdasarkan Negara Kertagama adalah Ken Arok, Anusupati, Cahjoyo, Rangawuni, dan Kertanegara. Ekonomi kerajaan Singasari bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi Singasari semakin membaik di masa pemerintahan Kertanegara. Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari. Sementara itu patung-patung yang ditinggalkan adalah patung Ken Dedes dan Kertanegara. Jadi itu kalau yang kita tahu tadi Mataram kuno itu meninggalkan candi-candinya. Nah, di sini pun sudah ada candi dan patung. Selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Majapahit bertempat di Sungai Brantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan dijuluki sebagai kerajaan nasional kedua karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara.
Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Selanjutnya Jayanegara diteruskan oleh Tribuana Tunggadewi setelah mengundurkan diri di tahun 1350. Tribuana Tunggadewi menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Gajah Mada meninggal tahun 1364 Masehi, sementara Hayam Wuruk meninggal 1389. Hayam Wuruk digantikan oleh Wikramawardhana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat tahun 1429 Masehi. Nah, mungkin kalau yang pernah nonton Raden Kian Santang ini agak nyambung nih gitu. Cerita tentang kerajaan Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam gitu nantinya akan masuk ketika Majapahit takluk kepada atau masuk ke Islam. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit pembangunan jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang dihidangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Beberapa peninggalan atau produk kebudayaan dari kerajaan Majapahit yaitu Candi Penataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan beberapa kitab atau karya sastra yang dihasilkan dari kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Paraton, dan Kitab Arjuna Wijaya. Nah, tadi itu beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah Bapak jelaskan. Akan tapi ada satu kerajaan yang masih simpang siur yang terdapat di buku Halwani Mihrab atau catatan masa lalu Banten, kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara ini diungkapkan bahwa dia sudah ada pada tahun abad kedua Masehi. Sebenarnya masih simpang siur karena bukti sejarahnya atau bukti prasasti, arca maupun candi-candinya belum ada. Tapi modal utama untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanegara adalah kerajaan pertama di Nusantara adalah catatan perjalanan dari Cina. Kerajaan Salakanegara memang telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Bahkan kerajaan Sunda ini pernah mengirim utusan ke Cina pada abad ketiga. Nah, sudah kita ketahui bahwa kerajaan Kutai, kerajaan tertua itu berdiri pada abad keempat. Akan tetapi kerajaan Salakanegara itu berdiri pada abad kedua, dan kerajaan Salakanegara itu ada beberapa pendapat bahwa bertempat di Pandeglang, Banten. Kalau yang pernah ke Cihunjuran, di situ ada pemandian Cihunjuran yang katanya itu adalah bekas bangunan Salakanegara sebelah sana. Tetapi itu dipatahkan karena yang namanya kerajaan itu biasanya dekat dengan pelabuhan. Bagaimana mereka berdagang dan lain sebagainya untuk mobilisasi perdagangan mereka, yang akhirnya itu dipatahkan, dan kerajaan Salakanegara itu ada beberapa pendapat berada di Jakarta atau Sunda Kelapa. Dan ada yang mengatakan juga pendapatnya bahwa kerajaan Salakanegara pun di Gunung Salak. Nah, itu pendapat beberapa
tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Nusantara. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan tanya ke Bapak, silahkan komen atau langsung japri ke Bapak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.